Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah, al-adhanu 'indal qabri. 88. Udah dapat? Al-adhanu 'indal qabri. Adzan di kuburan. Al-Isabi an Alin Ibn al-Husain Al-Isabi Abul Hasani faqihun usuli yamani wa huwa awwalu man sanna al-adhana liman yasuddul lahda 'anil mayyit. Al-Isabi ini hidup tahun 577 sampai 657 Hijriah. Masehinya ada di situ. Nah, Al-Isabi ini adalah Ali bin Husain. Namanya Ali bin Husain. Abul Hasan, ini kunyahnya Abul Hasan. Karena orang yang namanya Ali itu diberi kunyahnya Abul Hasan, sekalipun dia tidak punya anak atau dia tidak punya anak bernama Hasan. Itu makanya Imam Nawawi itu diberi kunyah Abu Zakaria. Padahal jangankan punya anak, menikah pun Imam Nawawi belum sempat sampai wafat. Tapi karena namanya adalah Yahya bin Sharaf, Yahya itu kunyahnya Abu Zakaria. Beliau ini faqih usuli, ahli fikih, ahli usul Yamani, orang Yaman. Dialah orang yang pertama mensunnahkan azan bagi orang yang menutup liang lahat atas orang yang mati, atas mayat yang sudah dimasukkan ke dalam lubang lahat tersebut. Ini dalam kitab Al-I'lam Imam Az-Zarkali. Walamma unzila fi qabrihi amila al-mu'addinu bi bid'atihi allati ibtada'aha muddata sanawatin bi Dimashqa min ifadatihi iyyahum annal adhana 'inda dafnil mayyiti sunnatun wa huwa qaulun dha'ifun dhaba ilaihi ba'dul mutaakhirin wa raddahu Ibnu Hajar fil 'Ubabi wa ghairihi fa'adzanu 'ala qabrihi. Dan ketika diturunkan mayat dalam kuburnya, maka muadzzinun, para tukang adzan, melakukan bid'ahnya, yang dibuat bid'ah tersebut sejak muddata sanawat, beberapa tahun, di Damaskus, dari pemahamannya yang disampaikan kepada mereka, dari apa yang dipahami oleh Ali bin Husain tadi, yang disampaikan kepada mereka penduduk Damaskus, bahwa adzan di kuburan orang mati itu adalah sunnah. Tetapi ini qaul dhaif. Dhahaba ilaihi, berpendapat dengan ini sebahagian dari ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin. Namun dibantah oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Ubab wa ghairi, dan di dalam kitab lainnya, fa'adzanu ala qabrih, maka mereka itu mengazankan kuburnya. Karena berarti Imam Ibnu Hajar ini berpendapat sunnah, karena orang yang mengatakan itu qaul lemah dibantahnya, maka penduduk mengazankan
kuburnya ketika dia diturunkan mayatnya di kuburan tersebut. Qad yusannul adhanu li ghairi salati kama fi adhanil mauludi wal mahmumi wal masru'i wal ghadbani wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa 'inda muzdahamil jayshi wa 'inda al-hariqi qila wa 'inda inzalil mayyiti li qabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lid-dunya lakin radatuhu fi syarh al-ubab wa 'inda taghawwulil ghilan ay tamarrudil jin li khabarin sahihin fihi wa huwa wal iqamatu khalfal musafiri. Kadang disunatkan adzan untuk selain salat. Jadi bukan hanya untuk salat saja. Adzan itu disunnahkan. Kadang di selain salat pun ada yang disunnahkan. Sebagaimana pada adzan anak yang baru lahir, orang yang bersedih, orang yang masruk, kerasukan kalau kita, orang marah, orang yang buruk akhlaknya, baik manusia ataupun binatang. Kalau binatang dia umpamanya kasar, dia menerjang, tak mau ditunggangi dan seterusnya, itu ternyata pun disunatkan adzan. Dan ketika muzdahamil jaish, berkecamuk perang, muzdaham itu sudah ramai berdesakan tentara, maksudnya perang sudah mulai berkecamuk. Dan ketika kebakaran adzan. Qila, ada qila. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i tentu kalau qila itu qaul dhaif. Makanya tadi disebutkan ini qaul dhaif. Namun ada yang membantah. Wa 'inda inzalil mayyit, dan ketika menurunkan mayat li qabrihi, ke kuburannya. Dasarnya apa? Qiyasan. Dasarnya itu sebagai qiyas. Qiyas kepada awal keluarnya dari dunia. Awal keluarnya ke dunia, artinya ketika terlahir orang, itulah anak tadi diadzankan. Maka ketika dia meninggalkan dunia, terakhir ketika dia diturunkan ke kuburnya, diadzankan juga. Jadi dalilnya apa? Qiyas. Tetapi aku menolaknya atau membantahnya dalam syarah al-ubab. Dalam syarah al-ubab, kalau dalam al-ubabnya itu Ibnu Hajar menyebutkan itu sunnah, tapi dalam syarah Imam Ar-Ramli itu membantahnya. Wa 'inda taghawulil ghilan, dan ketika taghawulil ghilan ay tamarrudil jin, ketika tamarrud, mengganggu jin, li khabarin sahihin fih, berdasarkan hadis yang sahih mengenai hal ini. Jadi ketika jin itu mengganggu, merasuk, apalagi sampai kepada menakuti, maka disunatkan juga ketika itu adzan. Wa huwa wal iqamatu khalfal musafiri, dan dia wal iqamah begitu juga iqamah khalfal musafiri, ketika beriqamat, iqamat di belakang musafir. Jadi kalau orang yang mau musafir, itu juga wa huwa wal iqamah. Kalau di sini wa huwa wal iqamah, adzan dan iqamah. Di belakang orang musafir. Nah, kalau prakteknya kita lebih selalu kalau musafir itu azan saja. Khususnya musafir orang berangkat haji. Itu makanya kalau pelepasan berangkat jamaah haji dari embarkasi, contoh dari asrama haji kita, itu waktu mau dilepaskan mereka berangkat menuju bandara, itu diazankan, wa huwa wal iqamah, dia azan tadi dan iqamah. Ini dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj. An Abi Rafi'in qala ra'aitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani ibni Ali hina waladathu Fatimah. Dari Abu Rafi', dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengadzankan di kuping Hasan bin Ali ketika dia dilahirkan oleh Siti Fatimah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, hasan sahih hadisnya. Nah, ini Hasan, Husin juga diadzankan. Ini Hasan dengan Husin bedanya kan sekitar setahunan lebih jaraknya. Jadi ketika Husin dilahirkan juga diadzankan. Aqwalul ulama wa'lam annahu la yusannul adhanu 'inda dukhulil qabri khilafan liman qala bisunniyatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Ini aqwal ulama. Ketahuilah bahwasanya tidak disunnahkan adzan ketika masuk kubur, artinya inda dukhulil qabr, ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Khilafan, berbeda dengan ulama yang berkata sunnah hanya hal tersebut berdasarkan qiyas terhadap keluarnya dia dari dunia dengan masuknya dia ke dalam dunia. Dia datang ke dunia, hadir, diadzankan ketika lahir, maka dia keluar meninggalkan dunia, diadzankan ketika dia diturunkan ke kuburan. Ini dalam i'anah at-talibin. Memang khilaf dalam hal ini kuat. Pendapat yang sahih itu memang tidak disunnahkan. Tapi bukan berarti tidak ada pendapat disunnahkan. Ada juga pendapat itu, walaupun itu dhaif. Sebahagian dari ulama menyebutkan kecuali memang bertepatan masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat ketika jenazah itu akan diturunkan, maka diadzankan ketika itu. Ada keutamaan yang didapat kalau menurunkan mayat itu ke kuburnya bertepatan dengan waktu sholat, maka adzan di situ. Adzan sebenarnya adzan untuk menunjukkan masuk waktu sholat juga, cuman bertepatan dengan mayat itu diturunkan. Nah, itu ada keistimewaan tersendiri yang didapat oleh mayat. Ya, kalau dia diturunkan ke kuburnya, dikumandangkan adzan karena memang bertepatan dengan waktu untuk adzan masuknya sholat. Nah, kalau itu tidak ada perbedaan. As-safaru liziarati warraddu 'alal mani'in. Safar untuk berziarah dan bantahan terhadap orang-orang atau ulama-ulama yang mencegah. Nah, ini salah satunya Syekh Ibnu Taimiyah ini yang menyatakan bahwa kalau ke Masjid Nabawi umpamanya bersafar untuk berziarah, maka itu termasuk safar yang bid'ah. Makanya kalau mau ke sana safarnya untuk apa? Untuk Masjid Nabawi. Nah, itu makanya sampai-sampai orang Salafi Wahabi hadis-hadis yang babnya itu bab ziarah ke kubur Nabi ditukar orang tuh jadi ziarah ke Masjid Nabi. An Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyan wa rakiban wa kana Abdullah yaf'aluh. Dari Abdullah Ibnu Umar berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Masjid Quba setiap Sabtu, berarti seminggu sekali, dalam keadaan jalan kaki dan naik kendaraan. Kalau pas jalan kaki, dia jalan kaki. Kalau pas ada kendaraan, dia naik kendaraan. Tapi rutin tetap dilakukan setiap hari Sabtu. Dan adalah Abdullah ibnu Umar melakukan hal tersebut. Karena Abdullah ibnu Umar ini disebut sebagai sahabat junior yang betul-betul berusaha mengikuti semua yang dibuat oleh Nabi SAW. Sampai-sampai sesuatu yang tidak disuruh Nabi untuk diikuti dibuatnya juga. Rawahul Bukhari wa Muslim.
aqwalul hufaz wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala dzalik. Luar biasanya para ulama itu, bagaimana mereka mengambil dalil dari hadis yang seperti ini. Ternyata inilah dalil yang mereka keluarkan. Apa itu? Dalam hadis ini dengan berbeda-beda turuknya, jadi ini bukan satu jalur saja periwayatannya tapi banyak. Terdapat dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari. Seperti Nabi tadi mengkhususkan hari apa? Sabtu. Sebahagian hari dengan sebahagian amal soleh. Ditetapkan harinya hari Sabtu. Amalnya apa? Datang ke masjid. Wal mudawamati alaihi, dan mudawamah, terus menerus melakukan hal itu di setiap Sabtunya. Jadi ada 3 di sini dalil yang bisa diambil. Apa itu? Boleh mengkhususkan hari-hari tertentu, hari Sabtu. Yang kedua, hari-hari tertentu dikhususkan dengan sebagian amal tertentu saja. Datang ke masjid. Kemudian juga menunjukkan bolehnya mudawamah, terus. Makanya dilakukan setiap Sabtu. Jadi setiap Sabtu, kulla sabtin. Orang itu khususnya Nabi. Bagi mereka, tapi tidak ada yang menunjukkan ini kekhususan Nabi. Buktinya Abdullah ibnu Umar saja melakukan hal itu juga. Abdullah ibnu Umar melakukan hal itu juga. Di tengah-tengah Salafi Wahabi, mereka itu kan kental dengan faham bahwa mengkhususkan, itu yang bid'ah. Mengkhususkan hari malam Jumat baca Yasin, itu kan bid'ah. Ketika kita katakan yang dibacakan Yasin, iya baca Yasinnya tidak bid'ah, tapi mengkhususkannya hari Jumat. Begitu juga mengkhususkan ziarah umpamanya kubur bulan Sya'ban akhir Ramadan, mereka membid'ahkan itu. Mengkhususkannya itu. Nah, ini sebenarnya jadi dalil yang membantah hal tersebut. Nabi mengkhususkan. Fathul Bari. Ini dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Qauluhu kulla sabtin fihi jawazu takhsisi ba'd al-ayami biziyarati wa hadha huwa as-shawab qaulul jumhur. Sabda Nabi setiap Sabtu, karena ini yang meriwayatkan bukan Bukhari saja, Imam Muslim juga. Di dalamnya terdapat dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari untuk berziarah, dan inilah yang shawab, inilah yang benar, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa qaulul jumhur, dan ini pula lah pendapat jumhur ulama. Jadi ini jumhur. Wahtajjal mani'un bi hadits la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajidah. Al-Masjidil Harami wa Masjidir Rasuli SAW wa Masjidil Aqsa. Orang-orang yang melarang, mereka berhujjah dengan hadis Nabi SAW yang menyebut la tushaddur rihal, tidak dianjurkan sangat untuk melakukan rihlah, perjalanan, kecuali menuju 3 masjid. Itulah Masjidil Haram, Masjid Rasul SAW, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Artinya kalau selain dari 3 masjid ini, itu tidak dianjurkan untuk melakukan rihlah ke sana. Maka kalau ada orang melakukan perjalanan untuk mendatangi Masjid Kuba secara khusus, karena di luar dari masjid 3 ini, apalagi masjid lain, datang kemana umpamanya, ke Kairo karena mau Masjid Azhar, datang ke datang ke Damaskus umpamanya karena mau Masjid Muawiyah. Nah, itu sama mereka kan bid'ah. Apalagi ke Masjid Turki, Masjid Masjid Biru itu, atau yang sekarang Masjid Hagia Sophia. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Raddahu al-Hafidh Ibnu Hajar, qala ba'd al-muhaqqiqin qawluhu illa ila 3 masajid al-mustasna minhu mahdhufun fa imma an yuqaddara 'amman
fayasira la tushaddu rihalu ila makanin fi ayyi amrin kana illa ila thalathati au akhassa min dhalik la sabila ila al-awwali liifda'ihi ila saddi babi safari litijarati wasilatir rahimi wa talabil ilmi wa ghairiha fata'ayyana ath-thani wal awla an yuqaddara ma huwa aktharu munasabatan wa huwa la tushaddu rihalu ila masjidin lis-salati fihi illa ila thalathati fayabtulu bidzalika qawlu man mana'a shaddar rihal ila ziyaratil qabri syarifi wa ghairihi min quburis sholihin wallahu a'lam. Dibantah keterangan tersebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata sebahagian ulama muhaqqiqin, sabda Nabi illa ila thalatha masajid, kecuali menuju 3 masjid, mustasna minhu, dari hadis tersebut dibuang. Ini tinggal mustasnanya, salasa masajid. Fa imma, maka ada kalanya bahwa ditakdirkan mustasna minhunya itu umum. Kalau umum, maka jadilah maknanya la tushaddur rihal, tidak dianjurkan sangat melakukan perjalanan kecuali ke makanin fi ayyi amrin kan, tidak dianjurkan sangat melakukan rihlah ke tempat apa saja, ila makanin fi ayyi amrin kana, ke satu tempat fi ayyi amrin kana, dalam hal apa saja, illa ila thalatha, kecuali ke 3 masjid tersebut, atau akhassa min dalik, lebih khusus, dia mengkhususkan lebih dari itu. La sabila ilal awwali, tidak ada jalan untuk pendapat takdir yang pertama tadi, tidak dianjurkan sangat melakukan rihlah ke tempat mana saja, untuk apa saja. Kenapa? Liifda'ihi ila saddi, karena akan membawa kepada menutup babis safar litijarah, menutup pintu melakukan perjalanan untuk perdagangan, wasilaturahim, untuk silaturahim, wa talabil ilmi, untuk talabil ilmi, wa ghairiha, dan selainnya. Karena kalau dimaknakan seperti itu tadi, berarti tidak dianjurkan melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Kalau umpamanya ke luar negeri untuk berdagang, ke luar negeri contoh untuk belajar, tidak juga lah, karena yang hanya dianjurkan itu ke 3 masjid. Maka dikatakan ini la sabila ilal awal, tidak ada jalan kepada takdir yang pertama, takdir dari yang pertama itu. As-sani, fata'ayyana as-sani, maka tentulah takdirnya adalah yang kedua. Yang kedua, au akhassu min dzalik tadi. Wal aula, dan yang paling utama, bahwa ditakdirkan apa yang dia itu lebih banyak munasabahnya, kesesuaiannya, yaitu la tushaddur rihal, tidak dianjurkan sangat melakukan perjalanan ila masjidin, ke satu masjid, ila masjidin, ke satu masjid, masjid apapun, lis salati fihi, untuk salat, untuk salat padanya, kecuali ke 3 masjid. Jadi kalau untuk salat, itu ke 3 masjid inilah yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan. Kalau untuk salat, fayabtulu bidzalika, maka batallah dengan itu perkataan orang yang melarang syaddir rihal, melarang bersangatan melakukan rihlah untuk ziarah ke kubur Nabi SAW dan selain Nabi dari kuburan-kuburan orang soleh. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena itu pertama, bukan dilarang perjalanan kecuali 3 masjid. Boleh saja, kemana aja pun boleh. Nah, yang 3 masjid itu untuk sholat di sana. Untuk sholat di sana. Kalau yang tidak untuk sholat, tidak dilarang, kemana saja untuk berziarah, contoh seperti berziarah kubur orang soleh, apalagi kubur Nabi Muhammad SAW yang di situ pun ada masjidnya, Masjid Nabawi. Ini
Fathul Bari, syarah Syarah Ibnu Hajar Asqalani terhadap Sahih Imam Bukhari. Wa qala Syekhuna Zainuddin Al-Iraqi min ahsani mahamili hadzal hadithi anna al-murada minhu hukmul masajidi faqat wa annahu la tushaddu rihalu ila masjidin minal masajidi ghairu hadhihi thalathati fa amma qasdu ghairil masajidi minar rihlah fi talabil ilmi wa fi tijara wat tanazzuh wa ziyaratis salihin wal masyahidi wa ziyaratil ikhwan wa nahwi dhalika falaysa dakhilan fi nahyi wa qad warada dhalika musarrahan bihi fi ba'di turuqil hadithi fi musnad. Berkata Syekh kita Syekh Zainuddin Al-Iraqi, di antara yang terbaik mahamil menanggungkan makna hadis ini, bahwasanya yang dimaksud darinya dari hadis ini adalah hukum masjid-masjid saja. Nah, ini hukum masjid-masjid saja. Bahwasanya tidak disangatkan rihlah ke masjid apapun dari masjid-masjid yang ada selain dari 3 masjid ini. Maka adapun qasdu ghairil masajid, menuju atau menyengaja mendatangi selain dari masjid-masjid, minar rihlah, dari melakukan rihlah perjalanan pada atau dalam untuk menuntut ilmu, berziarah, bertijarah, berdagang, wa tanazzuh, termasuk untuk tanazzuh. Tanazzuh ini berwisata, bertamasya, ziarah sholihin, mengunjungi orang saleh, wal masyahid, dan mengunjungi masyahid, tempat-tempat yang menjadi saksi, bukan pemandangan, masyahid. Seperti kalau ada Badar, tempat terjadi perang Badar, itu masyahid, masyhad. Uhud, tempat terjadi perang Uhud pamannya, atau tempat lahirnya Nabi, itu masyahid. Dan menziarahi saudara, wa nahwi dzalika, bukan hanya itu saja, dan seumpama itu semua. Jadi tidak dilarang. Falaisa dakhilan fin nahyi, maka tidaklah dia masuk pada larangan dalam hadis ini. Dan sungguh telah warid, telah datang yang demikian itu musarrahan bihi, dijelaskan dengannya pada sebahagian jalur hadis fi musnad Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad. Contohnya, haddatsana Hashim, haddatsana Abdul Hamid, haddatsani Syahrun, sami'tu Aba Sa'id Al-Khudriyya radhiyallahu ta'ala anhu wa dzukira indahu salatun fit tur faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil matiyyi an yushadda rihaluhu ila masjidin yabtaghi fihi as-salata ghayra al-masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi hadha wa isnaduhu hasanun wa Syahr ibnu Hausham wassaqahu jama'atun minal a'immah. Dalam Musnad Ahmad menceritakan kepada kami Hashim, menceritakan kepada kami Abdul Hamid, menceritakan kepadaku Syahr. Apa kata Syahr? Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Disebutkanlah di sisinya apa yang disebut salatun fit tur, salat di bukit Sinai, Mesir. Faqala, lalu dia berkata, qala Rasulullah SAW, berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yanbaghi, tidak sepantasnya, lil mati, bagi orang yang melakukan perjalanan, mati itu melipat bumi, maksudnya berjalan di bumi, an yushadda rihaluhu, bahwa disangatkan melakukan rihlah perjalanan ke masjidin, ke masjid apapun, yabtaghi fihi sholata, tapi yabtaghi fihi shalah, yabtaghi, dia cari dalam perjalanan itu untuk salat, artinya dengan tujuan untuk salat. Kalau ke masjid didatangi dengan tujuan untuk salat, itu tidak sepantasnya dipaksakan melakukan perjalanan selain dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Hadza, masjidku ini, kata Nabi. Nah, jadi di sini ada poinnya apa? Masjid dalam rangka yabtaghi fihi shalah, untuk salat. Wa isnaduhu hasanun, hadis ini isnadnya hasan, sedangkan perawinya Syahr bin Hausham itu dinyatakan siqah, dapat dipercaya oleh jamaah minal a'immah,
sekumpulan jamaah dari para imam-imam. Ini dalam kitab Umdatul Qari terhadap syarah Al-Bukhari Syekh Badruddin Al-Aini. Qala Rasulullah SAW, la yanbaghi lil mati an yushadda rihaluhu ila masjidin yabtaghi fihi salata ghairal masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi hadha. Qala al-Hafidh al-Haythami rawahu Ahmad wa syarfihi kalam wa hadithu hasan. Ini hadis yang tadi Nabi SAW bersabda, tidak sepantasnya bagi mati orang melakukan perjalanan untuk disangatkan melakukan perjalanan kepada masjid apapun, yabtaghi, untuk mendapatkan padanya salat atau untuk dengan tujuan salat selain dari Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Ku'init. Disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Haythami, diriwayatkan ini oleh Imam Ahmad, perawinya itu Syahar, ini memang fihi kalam. Ada komentar pembicaraan ulama mengenainya. Wa hadithu hasan, dan hadisnya ini hasan. Tercantum dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Al-bid'atul hasanah, bid'ah hasanah. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabu hatta kannahu mundhiru jayshin wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad SAW. Dalam sebahagian hadis itu dibariskan dengan wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anis sahabat ajmain, dia berkata, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah merah matanya, ala sautuh, tinggi suaranya, keras suara Nabi, washtadda ghadabuh, bersangatan ghadabnya, amarahnya, kerasnya itu, sehingga seolah-olah dia mundiru jaishin, memperingatkan pasukan tentara. Macam komandan lah dalam satu barisan tentara. Wa yaqulu, dan dia kemudian berkata, amma ba'du. Maksudnya setelah tahmid dan salawat, dia berkata, amma ba'du. Fa inna khairul hadits, maka sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik hadis cakap adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah SAW, dan seburuk-buruk perkara itu adalah muhdatsatuha, muhdatsat, perkara-perkara yang membuat-buat, yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Wa an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun, rawal Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa sahabati ajmain, dia bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, siapa yang membuat-buat, muhdas tadi, membuat-buat, fi amrina, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan padanya, fa huwa raddun, maka ia tertolak. An Aisyah radhiyallahu anha wa sahabati ajmain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tadi man ahdasa, riwayat Bukhari Muslim, ini man amila amalan, riwayat Imam Muslim, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya amruna, amruna perkara kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi amruna ini bukan perintah, tapi urusan atau perkara. Aqwalul huffaz, ini kita lihat apa maksud dari hadis ini. Perkataan para ulama huffazul hadis. Wal muradu biha ayil muhdatsat, dan yang dimaksudkan dengannya, artinya dengan muhdatsat, perkara-perkara yang dibuat-buat, ma uhditsa wa laysa lahu aslun fi syar'i, sesuatu yang dibuat tapi tidak ada padanya, baginya asal dasar pada syarak. Wa yusamma fi urfi syar'i bid'atan, dan dinamakan dia dalam kebiasaan syarak, uruf syarak itu dinamakan bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bi bid'atin, maka apa yang ada baginya asal atau dasar yang ditunjukkan atasnya oleh syarak, falaysa bi bid'atin, maka tidaklah dia itu bid'ah. Nah, ini Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar.
Jadi kalau begitu, mana yang bid'ah? Yang memang sama sekali tidak ada dasarnya, dalilnya dari syara'. Apalagi kalau diperluas bahwa dalil syara' itu bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi apa? Yang lain-lain termasuk ijma', qiyas dan sebagainya. Assalamualaikum. Selanjutnya, ya, selanjutnya. Makanya seperti yang kemarin-kamarin itu bersalaman habis sholat, itu tidak bid'ah karena ada asal. Karena secara asal, dasar, dalil salaman itu tak ada masalah. Memang disunahkan. Nah, mengenai waktunya kenapa habis sholat? Tadi kan ada mengkhususkan waktu tertentu untuk amalan tertentu, ya boleh saja. Nah, maka dikhususkan contohnya habis sholat subuh atau habis sholat asar salaman, ya, berarti tidak bid'ah. Dan begitulah seterusnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Ini hadis, ya. Siapa yang sanna, mensunnatkan. Nah, mensunnatkan ini apa? Mentradisikan, ya, mengawali, ya, melakukan sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan diikuti oleh orang-orang lain. Nah, maka siapa yang mensunnatkan, mentradisikan di dalam Islam sunnatan hasanatan, satu tradisi yang baik, sunnah yang hasanah, maka baginya pahala bagi orang yang awal mentradisikan tadi. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan ya, pahala orang yang melakukan sunnah hasanah tadi setelahnya, ya, karena dia sebagai pembuka calaknya, ya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jadi orang yang melanjutkannya, meneruskannya, ya, tradisi itu tidak juga berkurang pahalanya. Sebaliknya, dan siapa yang mensunnatkan di dalam Islam, mentradisikan sunnatan sayyi'ah, nah, tradisi yang tak baik, ya, nah, maka ini maksudnya bukan sunnah, karena kalau sudah sunnah tak ada yang tak baik. Nah, maka ini maksudnya lebih kepada yang awal sekali dilakukan, diikuti oleh orang setelahnya, tradisi. Karena alaihi wizruha, maka adalah atasnya dapat dosanya, dosa sunnah sayyi'ah tadi. Nah, bukan dia saja, bukan dosa yang karena dia buat saja, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang melakukan sunnah sayyi'ah tersebut dari setelahnya. Nah, inilah orangnya kalau dia udah mati mengalir dosa yang mengalir. Sama seperti yang pertama tadi, kalau dia mati mengalir pahala, kan? Tanpa mengurangi dari dosa mereka yang melakukan sedikit pun. Wa fi hadzal hadithi takhsisu qauli sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam hadis ini, ya, ada pentaksisan, pengkhususan dari sabda Nabi SAW bahwa setiap yang bid'ah, setiap yang muhdatsah, yang baru pertama mulai dibuat-buat, itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Nah, berarti hadis Nabi tadi itu masih umum, bahwa setiap yang muhdatsah itu bid'ah, atau setiap yang muhdatsah itu bid'ah, itu masih umum. Kalau itu masih umum, berarti dikhususkan. Nah, ada yang mengkhususkannya? Ada. Apa yang mengkhususkannya? Di antaranya hadis ini. Maka berdasarkan hadis ini, tidaklah seluruh muhdatsah itu bid'ah. Lalu mana yang bid'ah? Muhdatsah yang sayyi'ah. Muhdatsah yang sayyi'ah itu, itulah yang tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Nah, wa annal murada bihi, dan bahwasanya yang dimaksudkan dengannya, dengan muhdatsah yang bid'ah, bid'ah yang dhalalah itu adalah al muhdatsatul batilatu wal bid'u madmumatu, yaitu muhdatsah yang batilah, perkara yang baru dibuat yang tapi batil, dan bid'ah yang tercela, itu yang syarrul umur, seburuk-buruk urusan. Waqad sabaqa bayanu hadza fi kitab salatil jum'ah. Sungguh telah lalu penjelasan mengenai ini dalam kitab salat Jumat. Wa dzakarna hunaka
dan telah kami sebutkan di sana di dalam kitab tentang salat Jumat itu, annal bid'ah khamsatu aqsamin, bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam. Wajibatun wa mandubatun wa muharramatun wa makruhatun wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang muharramah, ada yang makruh. Jadi ada yang makruh dan ada yang mubah juga. Nah, ini syarah Imam Nawawi. Nah, makanya di dalam salat Jumat umpamanya adzan itu dibuat 2 kali, itu kan baru dibuat pada masa Utsman bin Affan. Apa kita katakan itu kemudian itu adalah muhdatsah yang dolalah, bid'ah yang dolalah? Masa sanggup kita mengatakan Utsman bin Affan melakukan yang seburuk-buruk perkara? Padahal jelas pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, bahkan pada masa Umar, hanya sekali aja untuk salat Jumat itu kan. Qala Asy-Syafi'i al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumatun, fama wafaqa sunnata fa huwa mahmudun wa ma khalafaha fa huwa madhmumun, akhrajahu Abu Nuaim. Berkata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu ada 2 bid'ah. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang madhmumah, tercela. Dan maka apa yang sesuai dengan sunnah maka itu terpuji, bid'ahnya bid'ah terpuji. Dan apa yang menyalahi sunnah maka itulah baru bid'ahnya madmum, tercela. Ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Wa jaa'a 'ani Syafi'i aidan ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi qala al-muhdatsatu darbani ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dhalal. Wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumatin. Dan datang juga dari Imam Asy-Syafi'i apa yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab manaqibnya. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i, al-muhdatsat darban, muhdatsat perkara yang baru dibuat itu ada 2 macam. Ma'uhditsa yukhalifu kitaban, yang pertama perkara yang baru dibuat menyalahi atau menyelisihi kitab Al-Quran, sunnah Nabi atau asar. Ini asar itu dari sunnah sahabat atau tabi'in, atau menyalahi ijma', maka inilah yang bid'ah dolalah itu, bid'ah dolal, bid'ah sesat. Sedangkan apa yang baru dibuat minal khairi, tapi dari kebaikan, memang baru, tak ada di masa Nabi, baru dibuat di masa tabi'in, masa tabi'in atau masa sekarang, tapi baik. Minal khair, lebih baik. La yukhalifu syai'an min dzalika, tidak pula menyalahi sedikit pun dari yang demikian, maksudnya dari kitab, dari sunnah, dari asar, dari ijma', tak ada yang menyelisihi itu. Maka ini adalah muhdatsah yang ghair madhmumah. Ini muhdatsana tidak tercela. Inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah itu istilahnya. Intah. Wa qassama ba'dul ulama al-bid'ata ila al-ahkamil khamsati wa huwa wadihun. Dan sebahagian dari ulama membagi bid'ah itu kepada hukum yang 5 wa huwa wadih, dan ini adalah yang jelasnya. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Sudah ya, kita padakan biar masih ada yang kita baca besok lusa.